Di Amerika, mereka berjalan tanpa arah. Tangan bengkok, tubuh bergetar, mata kosong. Tua muda terkapar di trotoar. Semua karena obat-obatan keras berat, fentanyl, heroin, dan drug. Ini bukan zombie, ini manusia yang dirusak narkoba. Baru-baru ini di Singapura, video-video mengerikan mulai muncul. Bukan hanya remaja, orang dewasa pun tumbang di ruang publik. Ada yang pingsan di dalam bus, ada yang jatuh mendadak di stasiun MRT. Bahkan ada yang menyetir mobil lawan arah dan menabrak mobil lain. Penyebabnya K-Pods, vape ilegal yang berisi intermediate dan ketamin. Obat bius yang seharusnya dipakai di ruang operasi sekarang dihisap di jalanan. Singapura bukan cuma kecolongan, mereka sedang menghadapi darurat publik yang tak lagi bisa ditutupi. Di Malaysia, seorang perempuan kejang-kejang setelah isap vape rasa buah. Awalnya dikira asma, tapi kenyataannya dia keracunan. Bukan cuma anak sekolah, tua, muda, pria, wanita, semua jadi target racun yang dikemas lucu. Hong Kong SARS bahkan sudah kewalahan sejak tahun 2024. Masyarakat diracuni lewat vape dan rokok elektrik. Korbannya lagi-lagi tua dan muda. Awalnya saya pikir Indonesia masih aman, tapi follower saya sendiri mengirimkan bukti vape isi narkoba sudah masuk Indonesia, diproduksi dalam luar negeri dan dijual via sosmed. Amerika sudah tumbang, Singapura panik, Malaysia mulai goyang, Hong Kong SARS ketar-ketir. Indonesia masih punya waktu, tapi tidak banyak. Kalau kamu pikir ini cuma soal anak-anak nakal, kamu salah. Racun ini bisa menyusup ke semua umur. Sebarkan video ini, cek isi tas, laci kamar, dan riwayat belanja online. Lindungi keluarga sebelum semuanya terlambat. Stay smart, stay safe. Bye. Iya, jadi itu tuh ada salah satu jenis narkoba baru di Philadelphia yang dia tuh pakai jenis namanya tuh silazin. Jadi itu adalah obat bius untuk hewan dan itu pun hewan-hewan besar. Gitu. Jadi hewan-hewan besar berarti dengan artian hewan besar ini membutuhkan dosis besar juga untuk membius dia gitu. Betul. Kan. Betul. Nah, ini dijadikan obat narkotika. Jadi ya bener-bener manusianya itu kehilangan tablet, cair. Yang aku lihat sih tablet ya. Aku nggak tahu kalau ada sediaan lain dalam bentuk cair, suntik ataupun sirup gitu ya. Yang aku sejauh ini aku lihat sih tablet sih. Kayak gitu. Itu tuh parah banget. Dan terus yang tadi aku juga barusan baca ternyata dia itu jual murah, which is maksudnya kayak sangat bisa dibeli oleh kaum-kaum yang iya pasti murah lah obat gitu bius ya. hewan. Narkoba hanya membuat otakmu rusak dan hidupmu sengsara. Berhentilah sebelum terlambat. Kepala BNN Republik Indonesia Komjen Suyudi Aryo Seto mengingatkan orang tua untuk lebih peduli dalam mengawasi aktivitas anak-anak agar terhindar dari jerat narkoba. Menurutnya remaja menjadi kelompok yang paling rentan terhadap bahaya barang haram tersebut. Dalam jumpa pers pemusnahan 500 kg narkoba di kantor BNN Cawang, Jakarta pada Senin 15 September, mantan Kapolda Banten itu menyinggung soal memanjakan anak justru bisa membuat mereka terjerumus tanpa disadari. Suyudi menjelaskan remaja yang terpapar narkoba bisa dikenali dari perubahan fisik dan perilaku. Misalnya rambut berantakan, mata merah, jarang mandi, badan agak bau serta kebiasaan mengurung diri di kamar. Selain itu, pola hidup mereka biasanya berubah, mudah tersulut emosi dan jam tidurnya terbalik. Saat malam seharusnya beristirahat, justru sibuk beraktivitas, sementara paginya digunakan untuk tidur. Dengan memahami tanda-tanda ini, Suyudi berharap orang tua dapat lebih cepat mendeteksi dan mencegah anaknya terjerat narkoba. Narkoba bukanlah solusi, melainkan salah satu cara untuk membunuh mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Menurut survei, 18.000 orang per tahun mengalami kematian akibat narkoba. Maka dari itu, saya Quinsha Sabita Aska dari SMA Negeri 1 Pekalongan mengajak kalian para generasi muda untuk bersama dan bersatu mewujudkan Indonesia yang bersinar melalui gerakan Perspektif. Perspektif dapat kita mulai dengan meraih prestasi, perbaiki komunikasi dengan keluarga, serta aktif dalam berkegiatan positif baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Dengan perspektif, mari kita wujudkan generasi Indonesia yang bersinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba menghancurkan hidup saya. Orang pakai sabu, tidak tidur, ya, dan tidak mau makan.
bisa 3 hari 3 malam. Dan suka sekali bebenah-bebenah. Lincah bebenah itu, tapi kacau balau. Ya. Dan ada kecemasan, makanya ada gerakan berulang-ulang. Bapak Ibu kalau cemas atau anak-anak kalau cemas, tolong tidak boleh begini. Polisi kalau lihat gini disangka orang pakai sabu. Padahal ini cemas biasa saja. Ya, nah itu dia, senang bekerja-bekerja gitu. Perhatikan mulutnya Bapak Ibu, orang pakai sabu akan begini mulutnya nih. Nah, matanya melotot-melotot, sering pilin-pilin rambut kalau anak perempuan. Pada saat dia matanya melotot seperti ini, dia tidak lihat kita, ibu, dia sedang fly, tapi bergerak. 3 hari 3 malam tidak tidur, dan tidak mau makan. Pasien saya banyak ibu-ibu, modusnya karena ingin kurus. Siapa yang nggak kurus kalau tidak tidur dan tidak makan pasti kurus kan? Cuman gila. Nah ini dia. Ya. 3 hari 3 malam tidak tidur. Kalau setelah 3 hari pakai lagi, 3 hari 3 malam lagi tidak tidur. Kalau 3 hari setelah itu dia tidak pakai, maka dia tidur terus. Yang bahaya pas bangun, sewaktu bangun ada gejala putus zatnya. Kita lihat ilustrasinya, silakan. Paranoid, waham curiga. Dia sangka kita mau menyerbu. Paranoid, waham curiga. Dan terkadang depresi, putus asa. Maka ada ide suicide, bunuh diri. Naik lantai atas, cuman takut mati juga dia doa dulu. Mungkin kecilnya di pesantren ini anaknya. Makanya kalau ada anak muda diberitakan bunuh diri dari lantai atas, itu bisa jadi karena pakai sabu. Dan ada lagi yang seperti ini. Ya. Maaf ya Bu, maaf ya Bu. Maaf ya Bu, ini bahaya, mencelakakan orang lain Bu. Makanya banyak suami-suami yang pakai sabu, istrinya kena KDRT. Minggu lalu ada saya punya pasien, suaminya pakai sabu, tangan istrinya dijepit. Masya Allah, ya, mukanya ditempeleng. Kenapa? Karena dia curiga. Dia bilang istrinya berselingkuh padahal tidak. Ini yang bahaya. Kalau ibu-ibu pakai sabu, anaknya yang dipukul, anaknya yang diinjak. Ini bahayanya sabu. Maka kalau ada keluarga atau tetangga kita, hari ini kita mensupport kegiatannya beliau. Saya lihat beliau sudah ditasbihkan, difatwakan oleh Pak Sekjen sebagai anggota HMI dari garis bukan nasab tapi nasib. Ya, jadi ada apa itu sanad itu bisa diturunkan lewat 2 hal, nasab dan nasib. Nah, nasibnya ada yang sanadnya bagus dari gen maupun dari sanad ilmuwan nyampe tuh. Ada golongannya ini, golongannya keluarga ini, tapi ada yang dari nasib. Nasibnya bagus terus. Nah, ini nasibnya boleh bagus. Bapaknya Komar nasibnya bagus terus tuh. Komar nasibnya bagus terus tuh. Iya, Wak. Sahabat-sahabat sekalian, membangun rumah masa depan Anda bersama keluarga Anda, atau membangun sesuatu yang besar minggu depan, uang sudah Anda siapkan, semua material bahan bangunan sudah Anda siapkan. Katakan untuk bangun masjid lah, masjid terindah sepanjang masa sebagai pengabdian terakhir. Seminggu lagi kita bangun. Tiba-tiba SDM-nya ini nggak datang semua. Gara-gara kena penyakit, gara-gara narkoba. Kira-kira mimpi besar itu tercapai nggak? Jawabannya tegas sama moderator, karena sering kejadian kayaknya, sering janjiin orang. Sahabat-sahabat sekalian, itulah yang akan terjadi
tahun 2045 yang disebut generasi emas, jika hari ini narkoba tidak bisa diselesaikan. Jadi generasi emas akan bisa jadi generasi emas. Mas transfer dong mas, mas minta tolong dong mas. Jadi begitu nanti. Karena yang dihasilkan bukan bonus demografi. Disaster demografi. Demografi menjadi bencana. Bukan berkah, anugerah demografi, tapi bencana demografi. Hari ini kita piramidanya kita menjadi piramida, struktur kita piramida. Jadi kelompok yang muda ini mendominasi, yang produktif bawah. Tapi kalau sampai tahun 45 itu tidak jadi, maka piramida bisa berbalik. Hanya diisi oleh golongan tua yang tidak produktif, yang disangka oleh sedikit orang muda yang produktif. Apa yang terjadi? Di Singapura, di Jepang, piramidanya mudah pandai terbalik. Piramida terbalik. Yang tua lebih banyak pada yang muda. Demikian juga di Singapura. Tapi penyangga ekonominya kuat. Di beberapa negara sudah mulai berubah. Dari piramida sudah mulai strukturnya sudah mulai silinder. Kemudian nanti akan berubah menjadi piramida terbalik. Karena generasi yang tidak menyokong. Sumber daya yang tidak bisa menyokong struktur yang hendak dibangun ke depan. Kalau hari ini kita tidak bisa membereskan beberapa masalah, kita akan menjadi bukan hanya beban, akan menjadi liability. Aset ini, sumber daya ini akan menjadi beban. Kalau aset sudah jadi beban, akan tidak sulit menjadi modal kita bergerak, modal kita maju. Karena kan aset itu kalau nggak salah, modal itu aset kurangi modal, aset kurangi utang. Nah kalau kita ini tidak bisa membereskan hari ini, yang itu ada di tangan pundak-pundak beliau, maka jangan harap apakah Anda punya keyakinan ideologi Pancasila, apakah kita punya keyakinan keagamaan Islam, apakah Anda punya keyakinan agama apapun, ditopang oleh generasi yang buruk, hasil apapun akan buruk. Mentafsir juga akan salah, membuat tulisan narasi juga akan salah, memproduksi sesuatu pasti kelasnya buruk, menghasilkan produk pasti buruk. Kita tidak hanya tidak kompetitif, tapi kita menjadi beban bagi dunia. Hutan yang lebih luas lagi, yang luas ini, yang menjadi paru-paru dunia ini akan menjadi buruk di tangan oleh orang-orang yang salah. Itu akibat kita tidak bisa menangani problem narkotika yang hari ini terjadi. Kalau hari ini terjadi dan terus menerus. Ingat ya, apa yang kita lihat di Philadelphia yang disampaikan oleh beliau bukan berarti tidak bisa terjadi di sini. Model yang paling sederhana adalah ketika kita melihat anak-anak suka ngelem. Mungkin di Amerika nggak ada ngelem. Tapi kita diperlihatkan zombie-zombie dari generasi itu anak-anak muda-muda semua. Dan kita diperlihatkan ada model penggunaan narkoba dengan model lem. Pertanyaannya, apakah public lemnya kemudian ditutup? Kan nggak mungkin. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah generasi yang muda-muda itu kemudian kita masukin penjara? Kan nggak mungkin juga. Selanjutnya adalah, kenapa pengedaran narkoba selama yang disampaikan oleh Profesor Parji tadi tidak pernah berhasil, di prevalensinya malah menakutkan. Dan kebanyakan peredaran narkoba itu banyak terjadi justru titiknya adalah di tempat-tempat di mana itu ada tahanan narkoba. Kalau saya lihat dulu Madura, Pak. Dulu Madura itu susah cari narkoba. Saya meskipun orang Solo, tapi saya pernah di sana, Pak. Iya. Susah, Pak. Tapi begitu ada rumah tahanan narkoba di sana, Bangkalan itu kampung situ udah nggak lihat kiai, nggak lihat anak kecil, nggak santri, sudah terpapar semua. Padahal dulu Madura itu sebagai sumber
agama, sumber SDM agama yang santri yang paling yang super loh. Kita nggak usah ngomong Mbah Khalil, di bawah Mbah Khalil banyak ulama-ulama yang jagoan, tapi dirusak oleh narkoba. Yang kedua, di beberapa tempat di Madiun itu menjadi sumber juga pengedaran narkoba, karena ada tahanan narkoba, apa itu tahanan apa namanya, apa ya ada penjara narkoba, lapas narkoba. Pertanyaannya, kok semua titik di mana itu ada tahanan? Dan kita lucu lagi, di tempat tahanan itu, di tempat lapas itu ada pabrik narkoba. Ingat kasusnya Freddy Budiman? Ini pejabat sejahat apa yang bisa membiarkan ada produksi masif narkoba di tempat tahanan loh Pak. Bukan tempat rumah pertanian. Kalau di Amerika Latin Pak, ada gap antara masyarakat di kotaan yang kebanyakan dari orang Spanyol dan Portugis berhadapan dengan negara Indian yang memang ada gap secara sosial budaya. Lalu kemudian mereka yang di hutan membangun basis pertaniannya melalui pemodalan para kartel. Dan ingat, itu komoditas. Komoditas itu untuk diekspor. Mereka menganggapnya itu tanaman biasa. Tanaman biasa yang bisa dijual dan mereka tidak pernah ada yang pakai. Maka produksinya kontinu terus. Nah, saya kembali lagi. Bagaimana suatu negara kemudian di situ di tempat aset negara itu ada pabrik pengolahan narkoba. Saya nggak tahu. Hampir hari ini belum ada jawabannya. Kenapa bisa begitu? Dan pejabatnya juga masih tidak seperti biasanya. Itu lapas itu kayak ada hubungan dengan Kapolri. Jadi saya kira kita harus refleksi. Sebenarnya disebut kartel narkoba itu apakah pihak swasta yang sekarang sampai hari ini belum ketemu juga. Namanya, kalau Anda lihat namanya kartel narkoba di Asia Tenggara, itu namanya Freddy ya Pak ya. Dewi Astuti. Freddy duluan. Kemudian kawin sama mereka, kemudian sama jaringan narkoba itu, petua di sana. Habis itu Freddy dikejar, dimatiin. Jaringannya ditransfer ke Sulastria. Dewi Astuti. Ini uang Sragen, ya. Sekarang jadi narkoba. Ini uang Sragen, Pak. Sragen masih Klaten, Pak. Jawa Timur, ya. Jember, Pak, ya. Ya mungkin tetangganya, yang tahu. Jember ini kampungnya kamu, Pak. Ya. Jaringannya Freddy, kemudian Freddy di-off-kan dulu, jaringan ditransfer ke Astuti. Dan terus begitu. Dan produksinya segitiga emas, itu rata-rata ya dari sini. Dan sasaran utamanya sekarang ini, ya, kalau ke Eropa mungkin dari Amerika Latin. Kalau segitiga emas sasarannya kalau nggak Australia, mandek di Indonesia. Itulah kenapa meskipun kemudian pengolahannya atau ditransit lewat Malaysia. Itu kemudian kenapa kita tidak selesai bahas narkoba ini. Dan alhamdulillah Pak, saya appreciate kepada BNN karena sudah menjaring sama dengan kami. Kami itu bukan kami sebenarnya, udah sama-sama kami, saya jadi jaringan kami yang harus kita pakai. Apa itu mereka yang ada di kampus-kampus, rektor-rektor itu. BNN sekarang harus mulai lebih agresif jihad melawan narkoba ini. Kalau Anda nggak bisa menyelamatkan hari ini generasi, saya bilang tadi, nggak akan Anda generasi emas. Kecuali generasi Bang, Mas, Mas, Kakanda ya sarankan, dipertajam lagi kerjasamanya sama jaringan HIB yang jadi rektor-rektor di kampus. Ada kewajiban tiap pembelian seleksi mahasiswa baru untuk tes narkoba.
Wajib. Di Jawa Timur rektor-rektor besar, kampus-kampus besar, itu mesti HMI, Pak. Saya ada syaratnya dari Dignas harus HMI itu, Pak. Jember, ketinggalan Jember emang. Ketinggalan terus Jember, Pak. Pak Sarmuji mohon dimajukan Jember. Pak Sarmuji itu tokoh HMI. Nah, saya sarankan kerjasama nanti lewat jaringan HMI dikembangkan sampai ke Muhammadiyah juga begitu. Kampus-kampus Muhammadiyah, Pak. Jangan menganggap apa yang ada dalam agama itu kemudian setan nggak bisa masuk. Setan itu bisa masuk aja, nggak Muhammadiyah, nggak Syiah, nggak Wahabi, semua bisa masuk. Ya, kalau kerjasama sejak saya sudah ngomong 7 tahun yang lalu, 8 tahun, supaya kampus-kampus itu saat seleksi mahasiswa baru, pendidik mahasiswa baru, ospek pertama tes urin, tes narkoba. Sehingga peduli kampus ngomong gimana melawan hak asasi manusia, hajar tes narkoba. Mau lulus tes narkoba. Untuk asesmen terhadap kampus itu sendiri, bukan hanya orang menyelamatkan orangnya, tapi menyelamatkan kampus itu sendiri. Karena rektor itu hanya bagian daripada kampus itu. Yang penting adalah institusi pendidikan diselamatkan, Pak. Dengan cara begitu kita sudah melakukan pencegahan. Harus berani agresif, jangan peduli omongannya orang. Karena situasi hari ini, saya bilang tadi, kalau hari ini generasi kita tidak bisa selamatkan, jangan ngomong generasi emas. Generasi Apeng aja belum sampai. Itu pembukaan saya, belum isinya ya. Saya bagi menjadi chapter apakah sistem atau perangkat digital kita 100% dikuasai Indonesia? Enggak. Bahkan pemerintah menggunakan perangkat backbone-nya orang luar, Amerika. Kita pakai .com, .co, .id itu semua punya. Kita belum punya seperti Cina. Sehingga isinya juga mereka yang menentukan. Maka sampai hari ini yang hampir 89 pengguna internet adalah generasi produktif itu, isinya adalah mereka melakukan transaksi. Menjadi ancaman yang nyata hari ini adalah 3 hal yang saya amati. Drugs online, prostitusi online, dan judi online. Judol. Itu yang menarik. Dan sampai detik ini tidak ada satu institusi pun, bahkan Komdiki mengeluh, tidak ada yang bisa menutup akses terhadap akun-akun itu. Dan security cyber terbaik adalah, kalau nggak judi, adalah prostitusi online. Sampai hari ini kalau Anda buka itu pasti bisa. Kenapa? Perlindungan mereka sangat kuat. Dan hari ini Indonesia belum bisa sampai ke sana ilmunya. Belum bisa sampai menutup akun. Komdiki yang besar itu dan anggarannya triliunan itu tidak sanggup. Maka harus cari orang-orang gila yang sanggup. Kalau hacker apapun di Indonesia terbukti belum sanggup karena ini sistem. Nah, itu tergantung pejabatnya. Nah, kalau pejabatnya seperti beliau yang tidak hanya beriman, tadi bertakwa, tadi beraksi, nah itu bisa bantu. Amin, amin, amin. Tapi kalau sampai hari ini belum bisa diselesaikan. Komdiki sudah nyerah. Judi online mulai dideklarasi perang melawan judi sampai mulai yang perang sampai habis pelurunya hari ini belum ada perubahan. Belum ada. Judi online masih berasa. Prostitusi online juga. Maksud saya begini, kalau kebijakan pemerintah ini nggak kuat, ya kita beradaptasi saja. Judi silahkan dilegalkan. Wong di Malaysia yang syariah, yang Islam aja boleh, tapi dibatasi. Wong di KBLI ada kok judi itu. Ada belum? Ada di KBLI judi itu boleh. Lah, tahun 2020 itu keluar KBLI-nya. Tentang judi, usaha sektor judi ada. Kalau nggak salah 92001, Muhammad 001. Ada. Lah, ada. Oh, kami kok malah nggak tahu. Himpunan Mahasiswa Islam. Ada KBLI-nya. Nah, kalau begitu dibuat aja aturannya, dibatasin. Yang boleh ikut hanya yang berdepo 100 juta ke atas. Atau dicarikan tempat yang...
Kalau nggak bisa kita lawan, kita rangkul. Nah, itu negosiasi sama pemilik judol. Ketemu sama pemain-pemainnya, negosiasi. Karena itu nggak bisa kalau mereka kita lawan, ya dirangkul. Yang pertama, prostitusi. Ya kalau nggak bisa dilawan, ya dilegalkan aja. Lokasi khusus di pulau kayak, sehingga mau ke sana memang harus bayar gede. Kita ini kadang-kadang munafik. Kota itu masih ada penuh, Pak. Tukang pijet palsu itu ya banyak, tapi kita kan nutup mata, kita nggak mau ikut-ikut urusan, seolah-olah kita jahil pada urusan orang lain, kita munafik. Yang kedua, soal narkoba. Ya kalau narkoba nggak bisa jadi ya, kan ada yang bisa dimanfaatkan. Aceh sudah minta pemerintahnya, salah satu pemdanya, supaya ganja boleh, per kilonya 30 juta untuk medik. Dan Aceh itu tempat terbaik, mohon maaf Pak, ini saya nggak mau ganggu konsentrasi Bapak soal ini. Saya cuma ganggu, Pak. Saya orang baik, Pak Alim, Pak. Nah, karena kita ini suka ngasih nasihat yang salah-salah, kita ngasih nasihat yang salah sebentar ini. Kenapa ya ganja itu dilarang? Kalau memang untuk pengobatan, kan ada itu medik, kebutuhan medik kan tinggi. Yang sekarang malah dikuasai orang-orang yang lain. Kita yang tanah di Aceh itu bagus, paling bagus. Kenapa nggak diatur? Diatur, Pak. Kalau nggak bisa ngelawan, kita rangkul. Kalau dulu dibuat aturannya. Jangan sampai kita ini menolak, tapi di belakang kita bikin pabrik narkoba. Nah, apa gimana itu? Kita jual tanam beras. Habis itu makan beras, harga berasnya impor naik. Kalau memang begitu, value-nya ditambahin. Beras jadikan sake, kan bisa. Masak beras, makan beras. Kan ada value added-nya. Ya kalau memang nggak dimakan di sini kan bisa diekspor. Yang haram di sini dibuang di luar. Nah, mau saya begini. Sistem ini kalau pendekatan pentahelix ya harus bisa merangkul semua yang ada di dalam wilayah Indonesia. Mulai individunya, keluarganya, generasi mudanya, swastanya, pemerintahnya, dan semua stakeholder harus berpartisipasi. Jangan sampai ada orang yang tidak diurus, kira-kira gitu sederhananya. Kalau mau negara ini mau ada terus, jangan sampai ada orang yang disingkirkan, yang diasorkan, yang dimarginalkan. Mereka harus ikut partisipasi. Makanya upaya BNN untuk mengajak partisipasi masif masyarakat, terutama masih elit sekarang ya, belum, kalau mungkin anggarannya terbatas ya. Jadi, tapi bisa Pak melalui kerjasama stakeholder di kampus itu dengan kampus itu BNN nggak ngeluarin uang Pak. Kampus punya itu anggaran sendiri dan murah kok Pak. Tes gitu kan paling 30-50 ribu Pak. Dibuatkan posko tiap fakultas. Tinggal disuntik di apa bisa. Dan murah itu. Dan anak-anak mahasiswa baru itu mau ngasih 50 ribu untuk tes itu. Dan tes masuk, tes proses, tes keluar. Nanti kita kasih penghargaan siapa kampus yang terbaik yang memberikan pelayanan untuk melindungan terhadap narkoba. Mereka yang tidak mau intervensi kita, nggak mau kerjasama kita anggap mereka menjadi corongnya narkoba. Agak agresif dikit Pak. Ini sudah situasinya sudah gawat darurat. Dan Dewi Astuti tadi belum ketangkep bandar narkoba tadi. DPO sampai hari ini. Freddy pertama juga DPO. Lah kalau banyak DPO kapan kita kerja gitu Pak? Sahabat-sahabat sekalian, jadi isu soal narkoba ini bukan hanya isu soal hari ini, tapi isu strategis dan mempengaruhi geopolitik kita ke depan. Jadi kalau nanti ingat Anda perang candu, Inggris melakukan penjajahan kepada China melalui candu, itu menghancurkan bukan satu generasi, beberapa generasi Cina. Perang candu mereka melumpuhkan jiwa kepahlawanan dan perlawanan mereka. Sekali lagi, ini adalah perang non-tradisional. Jangan penyakit sosial, patologi sosial biasa. Jangan. Karena dia sudah beradaptasi dengan kondisi yang terbaru, yaitu platform digital. Sehingga dia tidak bisa deteksi. Anda nggak bisa cari di tempat lain, Anda cari di dark web. Anda nggak bisa cari di web, Anda bisa mencari game online. Ada metode komunikasinya. Oleh karena itu, ini bukan ancaman yang biasa, ini ancaman yang serius.
Yang kedua adalah pasal dan sekali lagi bahwa chapter pertama ini akan kita ngomong soal ancaman geopolitik dan ancaman gelombang demografi nanti suatu saat akan jadi bencana, disaster. Ketika 10 orang tidak punya kemampuan apa-apa, pendapatan dan produktivitas rendah, kemudian tinggal satu rumah, yang kalau Anda hari ini lihat di penjaringan, di bawah jembatan, dulu zaman Ahok dilangin. Nah, sekarang ada lagi, tumbuh lagi, itu satu rumah, itu bisa ditempati 2-3 keluarga dengan ukuran 4x4, 4x5. Di bawah jembatan, jaringan. Nah, ini orang penjaringan, ini bisa tanya wawancara langsung, Pak Budi ini, dia mengkoordinir orang-orang di bawah jembatan kemarin. Adalah pendapatannya Pak. Restorannya adalah ini Pak Budi ini, apa-apanya di sana. Saya mau bilang, kalau kehidupan warga Betawi seperti itu, kapan suatu saat ini meledak? Hanya nunggu meledak. Karena keterhimpitan ekonomi, kemudian dimasuki narkoba, akan menjadi bencana sosial di lingkup terbatas dulu. Akan menjadi perang. Satu keluarga diisi 3-4 orang, 2-3 keluarga. Terus ini, sementara mereka nggak keluar, dan mereka nggak bekerja, nggak terserap oleh sistem, lalu kemudian diinjek sama narkoba, udah Pak, ekonominya diserap sama narkoba, sosial mentalnya dihancurkan, tinggal ledakan-ledakan aja Pak, ledakan sosial lebih berat daripada bom atom. Yang kedua, ya sekarang kita masuki chapter yang kedua, ya. Pilar hukum dan pemberantasan dan pencegahan tadi sudah disampaikan oleh Pak Profesor Suparji dan beliau Pak Betakin. Saya akan bilas tadi soal pendekatan yang hard Pak, saya usul itu lebih diagendakan, dan tadi yang Bapak kerjasama dengan beberapa komunitas itu kan soft approach ya, dan komunitas macam-macam. Sekarang saya usulkan ada agak hard sedikit, agak agresif sedikit. Supaya orang lain tahu, dunia tahu, pemain-pemain tahu bahwa kita ini serius mengobrak-abrik sistem mereka di dalam. Dan sekali-sekali kasih tembakan Pak, peluru tajam Pak. Nggak apa-apa itu, nggak melanggar. Selanjutnya adalah chapter ketiga, adalah pilar aksi bersama, yaitu menguatkan benteng sosial. Tidak akan ada bisa aparatur sehebat BNN, sehebat FBI, ya, FBI di Amerika dengan anggaran yang besar, belum tentu juga bisa menyelesaikan masalah di Philadelphia. Ya. Maka kita harus menjadi pilar juga dalam penyelesaian masalah ini. Kalau seseorang kena, nggak punya uang di satu masyarakat kita, masih ditopang oleh ponakannya, oleh kakeknya, oleh saudara, masih nampung. Di luar individualismenya. Kita ditopang oleh budaya kita, ditopang oleh agama kita. Agama kita menghajar kita dengan kamu kalau bersedekah kamu akan dapat rezeki lagi. Padahal juga belum tentu juga. Rezeki sudah ditentukan. Tapi dengan kesadaran bahwa bersedekah itu baik, maka kita saling melonggarkan ingat kita dengan membantu yang lain. Itu yang membuat kita bertahan. Tapi bagaimana kalau nggak ada agama? Bagaimana nggak ada budaya? Maka pendekatan soft approach salah satunya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran keagamaan, meningkatkan kesadaran budayanya, karena sebagian orang percaya sama budaya. Kayak orang Kejawen nggak bisa dikasih tahu agama. Maka dia harus pendekatan yang lain. Di tempat lain juga nggak bisa. Maka pendekatannya adaptasi dengan situasi. Soft approach. Maka tokoh-tokoh masyarakat harus menjadi corongnya panjenengan, Pak. Tokoh-tokoh. Nah, di HM itu banyak corong, Pak. Tapi belum dimanfaatkan mungkin. Kakanda, ada perintahkah? Itu yang bisa dipakai. Perintah menuki. Nah, saya kira teman-teman yang di BNN daerah ya Pak ya, ada ya Pak ya. Itu saya kira ada yang sudah aktif bekerja sama dengan daerah, ada yang masih belum. Saya kira kalau itu diaktifkan Pak, penerimaan PNS itu wajib bebas narkoba kan juga bisa Pak. Sampai sekarang kan belum ada. Dan salah satu beberapa Pemda Pak, karena adanya peningkatan ekonomi pendapatan dari suatu daerah tertentu di luar Jawa itu, pengguna narkoba di kalangan pemerintah daerah itu banyak. Jadi ada over pendapatan, kemudian
kemudian ada jaringan yang masuk, dijual. Dan ada pemimpin daerah yang dia sendiri juga pakai suami istri kayak begitu. Oleh karena itu, ini tantangan bersama yang kita nggak boleh menjadi lemah karena bukan tugas saya. Bukan, enggak. Seperti yang dikatakan Pak Sekjen tadi, suatu saat ya kalau Anda tidak mendukung ini, suatu tetangga Anda olah-olah, tetangga itu narkoba, suatu saat samping Anda sendiri yang kena. Suatu saat Anda kena sendiri. Dan ingat, tahu bahwa ini industri. Mereka nggak pakai. Pebisnis, pengedar, pemproduksi memandang ini sebagai bisnis. Kartel itu mengenai bisnis, industri ini. Jadi jangan berharap mereka, ini kesenangan. Enggak, kita yang jadi sasaran. Kita selalu menjadi pasar empuk bagi siapapun dan bagi produk apapun. Mulai yang ideologi maupun yang barang. Sahabat-sahabat sekalian, maka yang menjadi saran saya yang pertama adalah literasi digital, Pak. Harus dimasifkan lagi. Kerjasama dengan teman-teman di kampus, lewat jaringan ilmu dan ke kampus itu harus benar-benar kampanye soal ini karena nggak gampang. Yang kedua adalah bukan hanya itu, produksi konten juga jangan nggak bagus, udah nggak mungkin lagi. Kan ada AI generate, kan bisa pakai itu yang lebih bagus lagi. Yang ketiga adalah peer support, mendorong budaya berkanseling di kampus dan komunitas. Jika ada menemukan teman terjerat, mengarahkan mereka ke rehabilitasi. Sudah benar langkahnya BNN tidak melakukan pemenjaraan kepada mereka yang pengguna. Sudah benar. Tapi kalau bisa, supaya nggak lama-lama mereka, hubungan peer support ini antar kelompok yang kecil pendek tadi, grup-grup itu, balik istilahnya cepat. Kali saya kalau kena, saya cepat ngomong, saya cepat direhab. Jangan nunggu waktu lama. Durasi itu mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi hasil. Oleh karena begitu kena langsung di-treatment. Nah, itulah perlunya kita masuk kampus untuk melakukan proses counseling, supporting counseling di kelompok-kelompok komunitas kecil. Nah, itulah perlunya kita masuk kampus untuk mendeteksi apa ada gejala itu. Dan hari ini di Malang ya sudah mulai ke SMA udah lama, Pak. Sudah mulai ke SMP sekarang. Kampus juga udah mulai. Tapi target mereka ini tahun ini kayaknya di SMP. Jadi mereka udah punya agen-agen di SMA, kemudian mendidik adik-adiknya, alumni-alumninya. Dari alumni itu mereka yang nganggur-nganggur dimasukkan ke SMP. Karena apa? Karena pertumbuhan ekonomi Malang yang cukup bagus. Di pendidikan di sana itu karena ekonominya bagus, mereka menjadi kita akan meminta generasi emas tahun 2045 terjadi. Dan kita tahu syaratnya. Hari ini harus cari emas dulu. Hari ini harus pemerintah memastikan bahwa ini menjadi emas dulu. Sebelum benar-benar terjadi. Hari ini kita nggak melakukan apa-apa. Kalau hari ini kita gagal membangun sesuatu untuk masa depan kita, jangan harap hasil apa-apa ke depan. Kalau hari ini pertumbuhan kita masih seperti 5% ke bawah, jangan ngomong 8% ke depan. Harus ada perubahan yang agak radikal. Harus ada perubahan yang agak agresif. Nah, kita berharap pemerintahan baru, Pak Prabowo ini bisa memberikan arah ke sana. Meski tetap catatannya, pelanggaran HAM harus menjadi catatan penting untuk tidak dilanggar. Sahabat-sahabat sekalian, ada pesan terakhir, saya nggak berani ngasih pantun karena pantun saya masih kalah sama beliau. Tapi untuk membatalkan bahwa kita ini tidak bersiar dalam diskusi ini, maka saya baca sebuah ayat saja sebagai closing statement. Itu pun terjemahannya, Cak. Ini pesan untuk sahabat dan para pejabat. Mangkola la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang baca akhirnya la ilaha illallah dipastikan masuk surga. Jadi jangan khawatir soal surga. Sudah dijamin sama kajian Nabi Muhammad. Ya. Yang penting usaha hari ini selamatkan tetangga Anda, selamatkan saudara Anda. Berat, Bos. Banyak yang saya lihat, banyak kematian di depan saya itu ya narkoba. Ada beberapa teman artis itu narkoba. Saya lihat 2 dulu yang saya nggak usah sebut, tapi adiknya bungsu, ini kedua-dua adik bungsu laki-laki, kena semua. Dan waktu masih remaja, masih aja. Dikasih tahu nggak ada yang bisa. Nggak dimasukkan ke Suralaya, Surogeni, segala macam nggak bisa.
Oh, namanya narkoba. Pulang lagi, kangen anak ibunya, kangen rindu, nggak apa-apa anak buncit, anak bungsu kesayangan, masuk ke komunitas kena mati akhirnya. Itu satu dulu. Ada lagi teman-teman, dan saya ceritakan teman-temannya artis, Pak. Saya nggak bilang bahwa teman saya banyak artis, enggak. Cuman kebetulan yang saya ceritakan. Yang kedua adalah untuk para pejabat, sekali lagi untuk para pejabat dan para sahabat, mudahkanlah setiap urusan dan janganlah kamu mempersulit. Berilah kabar gembira. Ya, sekali lagi bagi para sahabat dan pejabat, kelak kalau jadi pejabat, mudahkanlah urusan. Jangan persulit urusan. Berilah kabar gembira pada keluarganya. Hei, anakmu sudah sehat sekarang. Kamu nanti nggak usah bayar, negara sudah bayar. Kayak gitulah. Ini yang di sini calon pejabat nih, kalau nggak jadi penjahat. Usikum min nafsi bittaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Baik abang-abang sekalian, tiga pembicara, tiga pemateri telah memaparkan materi yang sangat berguna buat kita. Saatnya kita akan berdialog dengan peserta yang ada di ruangan ini dan di layar Zoom. Ini ada beberapa pertanyaan yang mesti dijawab. Ada pertanyaan dari Muhammad Ainul Rizal. Izin tanya Kanda, gimana sih BNN selama ini mengatasi atau meminimalisir narkoba di negara ini? Mengingat dari kasus tahun 2024 lalu ditemukannya ladang ganja di kawasan hutan lindung Bromo Tengger. Ternyata juga lebih dari 50 titik. Apakah dari pihak keamanan hutan atau Polri